Saya membaca buku menyatakan dalam solat Rasulullah SAW sesudah membaca fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ada sedikit kesalahan dalam bahasa Arabnya ini ya. Masihi pakai ha di sini dan dajjalnya jimnya pakai alif dulu baru lam. Ya, ini kalau yang nulis pertanyaan saya luruskan. Dan waktu ruku juga sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lalu saya amalkan semenjak membaca buku itu. Benar atau salahkah saya? Benar. Riwayatnya semuanya sahih dan bisa kembali kepada kumpulan buku doa yang sering saya bawakan dulu. Itu insya Allah riwayatnya sahih. Tapi saya sekarang tidak ingat ya riwayat siapa, Bukhari, Muslim kah, saya tidak terlintas sekarang. Tapi bisa kembali ke buku doa itu insya Allah sahih. Yang saya tahu sahih karena memang ini diangkat oleh para ulama dalam buku-buku sifat salat dan memang sudah disahihkan semua riwayatnya. Saya mau bertanya tentang tempat kerja kami di hotel berbintang. Ada nggak hubungannya sama gulu ini? Anggap saja ada ya. Apakah halal? Bekerjanya di bidang apa dulu nih? Kalau restorannya, receptionnya, kan gitu, pekerjaan profesional, nggak ada masalah. Setahu saya nggak ada masalah. Tapi kalau kerja di bar, nyiapin minuman keras, sengaja manggilin perempuan-perempuan tidak benar buat tamu, haram, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Karena dalam mengambil sebuah hukum halal atau halal, haram atau halalnya, itu diambil hukum global namanya. Hukum global. Halalkah saya bekerja di supermarket, semua yang dijual produk halal, tapi ada di kulkasnya bir? Halalkah gaji saya? Halal. Karena satu itu tidak mengganggu yang banyak ini sebenarnya, walaupun itu tidak baik, gitu kan? Pernah dengar nggak hukum air yang di kolam tertetesi dengan 2-3 tetes kencing? Di istilah ilmu fikih namanya kullah. 1 kullah, 2 kullah, 1 kolam kalau kita ya. Anggaplah diameter 1 meter kali 1 meter, 1 kullah misalnya. Tertetesi dengan 2 tetes kencing manusia. Najiskah air itu? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Mana ustadz-ustadz saya nih sini? Nggak najis. Kalau tidak berubah bau, rasa, warna, nggak najis. Namanya hukum global. Kecuali kalau berimbang atau mendominasi, nah itu baru. Seperti itu memahaminya. Jadi asalnya hotel bintang 5 jasa, fasilitas, interiornya dijual, pelayanannya dijual, kurinernya dijual, kan itu. Ada yang menyimpang memang, ada yang menyimpang seperti didatangkan perempuan, tapi biasanya itu secara individu. Kalau resmi peraturan biasanya tidak ada kan. Jadi memang seperti itu. Tentu jauh lebih baik kalau antum cari kerjaan yang betul-betul murni, lebih baik. Apalagi kalau bisa jadi pedagang, itu bagus sekali. Saya selalu motivasi semua teman-teman yang tadinya kerja di lembaga, kemudian mereka memang sudah ada modal, ada ide-ide bisnis, kembangin, lebih baik itu. Tidak terikat jam kerjanya, peraturan kita sendiri yang taruh. Tadinya kita bekerja, kita sekarang yang pekerjakan orang lain, banyak manfaatnya. Jikalau pada saat sholat bersamaan dengan waktu kita harus standby oleh atasan, kami biasa sholat tepat waktu, bolehkah kami tinggalkan atasan kita? Tentu saja boleh, pamit, sampaikan baik-baik, gitu kan? Kecuali dalam satu keadaan, kata ulama, memang yang sedang dijaga itu, gitu kan? Kalau sampai tidak dijaga bisa berbahaya secara umum bagi umat. Misal gini, imam masjid haram, pernah lihat? Kalau dia sholat itu didampingi 2 polisi, polisinya nggak ikut sholat, berdiri standby liatin orang.
Nggak apa-apa fatwa ulama itu. Karena imam haram ini kalau nggak dijaga dikeroyokin orang. Kadang-kadang mungkin orang niatnya baik, tapi karena sudah terlalu banyak bisa dicekik, bisa keinjak, bisa mati, bisa macam-macam. Dan kalau dia mati berbahaya ini, kan itu. Atau menjaga pasukan, kan itu, menjaga pasukan. Ini juga termasuk dibolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan dibolehkannya pada saat negara tidak aman, gitu kan, untuk sebagian prajurit meninggalkan sholat Jumat. Mereka berjaga-jaga, yang lain sholat Jumat, mereka beberapa orang memang nanti sholat duhur. Itu sudah umum fatwa para ulama. Pak Ustadz, masih ada waktu buat isi ceramah? Kami sangat ingin kehadiran Ustadz di Masjid Al-Bakri. Allahu alam, saya nggak tahu jadwalnya kapan yang antum butuhkan, gitu kan? Kalau insya Allah tidak bentrok dengan jadwal saya yang ada, insya Allah. Tapi mohon maaf ikhwah-akhwat sekalian, cukup banyak SMS yang masuk permintaan ke saya. Saya khawatir ini nanti salah faham, dianggap nanti Ustadz Khalid ini sombong, nggak mau diundang. Sama sekali nggak ada niat itu, demi Allah nggak ada. Saya bahkan pernah menolak saya diundang di komplek Menteri di Menteng untuk ceramah, gara-gara jadwal rutin saya yang sudah ada setiap hari Senin di salah satu jalan kecil di Jakarta Selatan. Saya tolak itu, maaf saya nggak bisa, karena di sini sudah jadwal, komitmen untuk itu. Jadi yang sudah berjalan ya sudah berjalan. Makanya alhamdulillah Allah mudahkan dengan izin Allah adanya Pak Diarto dan teman-teman ini yang sudah bergerak untuk bisa mengambil gambar, kemudian mengedit, lalu kemudian mengupload di YouTube. Antum bisa ikutin, alhamdulillah. Perlu juga saya sampaikan sekaligus, ada banyak jemaah saya dan saya selalu sarankan itu. Kalau antum laki-laki sini punya istri, sibuk di rumah, ngerawat anak-anak, ngurus rumah, itu bisa dipandu mereka untuk mendengarkan ceramah-ceramah saya dan belikan kitabnya, kitab Bulughul Maram, kitab Minhajul Muslim, kitabul Kabair yang sedang kita bahas ini kan. Sini-sini, jangan jauh-jauh, kejauhan ya. Tidak apa-apa kena kamera. Jadi dikaji, subhanallah ada beberapa ibu-ibu yang akhirnya pengakuan suaminya dan dia pun dapat manfaat banyak. Jadi sambil masak dengarin ceramah Bulughul Maram, hadis yang kesekian. Itu di YouTube sekarang alhamdulillah sudah hadis 1000 lebih tuh. Tapi sayang itu saya tanya ibu-ibu di Kelapa Gading yang saya ajar, Bu, sudah 1000 hadis, sudah berapa yang dihafal? Ketawa-ketawa. 1000 hadis sudah dibahas gitu kan. Masih belum ada yang dihafal, biar satu, ini luar biasa. Tapi ya minimal sudah pernah dengar lah. Dalam kisah sahabat-sahabat Rasulullah SAW disebutkan bahwa Talha memberikan nama untuk anak-anaknya dengan nama para nabi. Pertanyaannya, apakah anak-anak itu adalah doa dari orang tuanya? Apakah nama anak itu adalah doa dari orang tuanya? Bisa terjadi, bisa terjadi doa. Sebagian ulama menyebutkan nama yang diberikan oleh orang tuanya akan Allah berikan sesuai dengan niat orang tuanya, gitu kan? Makanya pada saat memberikan nama Abdullah, ya Abdullah yang telah Nabi SAW katakan dalam hadis, nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Atau misalnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar diniatkan seperti nama-nama para sahabat, itu boleh, kan gitu. Jangan seorang artis lalu dikasih namanya anaknya juga artis. Jadi kalau kacau artis itu kacau juga anaknya nanti. Bagaimana jika nama pemberian orang tua kita ubah dikarenakan tidak ada artis secara islami? Boleh saja, nggak ada masalah. Nabi SAW beberapa kali mengganti nama-nama sahabat yang tidak punya makna atau maknanya tidak baik. Apakah Ustadz punya referensi buku nama-nama anak yang baik? Ada, terbitan Pustaka Ibnu Umar yang pernah saya bawa itu. Mungkin kurang lebih 10.000 atau anggap paling mahal 15.000 rupiah. Judulnya nama-nama yang baik buat anak gitu. Apa benar hadis yang menceritakan Nabi Musa AS menampar malaikat maut hingga matanya buta? Hadis itu dihasankan yang saya tahu oleh sebagian ulama hadis, gitu kan? Dan bukan Nabi Musa AS memukul, gitu kan? Memukul malaikat maut itu dalam kondisi sebagai malaikat, bukan. Perlu antum tahu, memang dalam beberapa riwayat disebutkan malaikat maut ini sering mendatangi para nabi-nabi.
hampir semua kalau kisah-kisah para nabi itu kita temukan, seringkali mereka dikunjungin oleh beberapa malaikat, diantaranya Jibril, diantaranya malaikat maut, sampai kisah yang masyhur tentang Daud alaihissalam yang pernah didatangi malaikat maut dalam rupa manusia ya. Lalu kemudian Nabi Daud mengetahui pada saat dia sebutkan saya adalah malaikat maut. Lalu kata Daud alaihissalam, kalau kau nanti mau datang, untuk apa kamu datang? Dia bilang untuk mendatangimu, menziarahimu. Kata Daud alaihissalam, kalau nanti tiba saatnya kau datang untuk mencabut ruhku, tolong berikan isyarat terlebih dahulu. Satu waktu malaikat maut ini lama nggak datang kepada Daud alaihissalam, bertahun-tahun. Waktu dia datang pada saat itu, lalu kata Daud alaihissalam, untuk apa kamu datang? Untuk mencabut ruhmu, kata malaikat maut. Kata Daud, bukankah saya sudah minta tolong diberikan isyarat? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah memutih hai Daud? Mana tetanggamu si fulan? Bukankah kulitmu sudah berkeriput? Gitu kan? Nabi Daud alaihissalam meninggal dalam kondisi sudah tua gitu kan? Itu isyarat. Jadi ada komunikasi antara Nabi-Nabi dengan ini contoh saja. Nabi Musa alaihissalam juga kebetulan pada saat riwayat ini disebutkan, memang beliau kedatangan malaikat maut dalam bentuk manusia, dan malaikat maut dalam riwayat ini mengatakan saya akan mencabut ruhmu. Musa tidak kenal dia, langsung dipukul, gitu kan? Seperti itu. Jadi itu memang riwayat ya, dijelaskan dan diterima oleh para ulama. Memang riwayatnya dihasankan. Apa itu ibadah mahdha dan ghairu mahdha? Sebenarnya kalau ringkasnya sih, ibadah yang ditekankan, yang wajib dengan yang sunnah, yang diharuskan dikerjakan dan yang disunnahkan, dianjurkan untuk dikerjakan. Seperti itu kurang lebih ringkasnya supaya mudah difahami ya. Dasar kebenaran qala Allah dan qala Rasul. Abu Musa al-Ash'ari ketika sholat malam di rumahnya didengar oleh Rasulullah SAW oleh Rasul dan memujinya dengan memiliki suara indah. Apakah sholat tahajud dan sholat malam itu tidak disirkan atau disuarakan bacaannya? Saya tidak tahu ini. Baiklah, kalau yang dimaksud sini dari riwayat tadi Abu Musa al-Ash'ari ini cuma pertanyaan, bukan berhubungan dengan Abu Musanya. Apakah sholat malam itu disirkan, dikecilkan suara atau dijaharkan, dikeraskan? Tentu saja dua-duanya boleh. Sholat sunnah dibolehkan untuk seseorang mengeraskan suara atau mengecilkan suara. Sholat sunnah umumnya, terutama sholat sunnah yang dasarnya memang Nabi SAW pernah mengeraskan suara, seperti sholat malam. Abdullah bin Umar mengetahui bacaan Nabi SAW di sholat malam pada saat ikut sholat dari Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nisa, gitu kan? Selesai itu karena suara Nabi SAW terdengar. Nabi SAW juga pernah melewati rumah Abu Bakar lalu mendengarkan bacaan Abu Bakar, tapi kecil. Lewat depan Umar, rumah Umar, suaranya Umar besar di sholat malam. Lalu kemudian subuhnya bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan mereka berdua, dan Nabi SAW tanya Abu Bakar, kenapa kau kecilkan suaramu? Terdengar dari luar rumah ya, tapi kecil. Artinya memang ada suara kan? Dan dari luar rumah sekecil apapun tetap aja berarti keras di bagian dalam gitu kan? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya tahu ya Rasulullah, sama siapa saya berbicara? Sama Allah maksudnya. Ada adabnya, gak usah keras-keras. Lalu Nabi SAW tanya Umar, kenapa kau keraskan suaramu ya Umar? Kata Umar, agar tetangga saya bangun sholat malam. Dia malah mau bangunin orang, gitu kan? Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, angkat suaramu sedikit. Wahai Umar, kecilkan suaramu sedikit. Artinya boleh mengeraskan suara. Di sholat-sholat seperti ini ya, malam, kita tahu ada sholat gerhana, ya, mengeraskan suara. Kalau sholat-sholat yang tidak diriwayatkan dari Nabi SAW mengeraskan suara, seperti duha, tahiyat masjid, sunnah rawatib, maka yang lebih aula untuk seseorang tidak mengeraskan suara, tapi tidak juga menghilangkan suara, karena sir artinya mengecilkan suara, bukan menghilangkan. Sejak diangkat khalifah, apa alasan Ali? Selalu kalau sahabat ini bilang radhiyallahu anhu ya, usahakan selalu diikuti itu sebagai tanda hormat kita. Di sini apakah alasan Ali memindahkan? Apa alasan Ali radhiyallahu anhu
memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufa di Irak. Itu pertimbangan secara pribadi dari Ali radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan memberikan tanggapan karena Ali radhiyallahu anhu tidak menjelaskan masalah itu. Beliau hanya menyatakan kalau ibu kotanya pindah ke Kufa, gitu kan. Salah satu atau sebagian ulama tabi'in coba ya memberikan gambaran karena pada saat itu ekspansi Islam yang tadinya diharapkan oleh Ali adalah menyempurnakan ekspansi Islam yang dulu oleh Umar bin Khattab disebarkan di negeri Persia. Waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, seluruh Afrika sudah masuk Islam, seluruh Afrika. Negeri Syam, Lebanon, Syria, Palestina, Yordania di zaman Umar bin Khattab sudah runtuh. Bahkan sudah mulai masuk perbatasan Turki, gitu kan? Nanti di kerajaan Umayyah baru Turki masuk Islam. Kemudian wilayah Persia umumnya itu yang dekat-dekat dengan Jazirah Arab, Irak, Iran sekarang, kemudian sebagian Afghanistan, sebagian juga Rusia sudah masuk Islam. Tapi yang nyambung dengan Rusia ini wilayah Rusia luas. Yang nyambung dengan Rusia, Cina, sampai ke Asia Tenggara nih belum. Ali radhiyallahu anhu berharap pada saat memindahkan ibu kota ke sana, tentu ini bukan Ali yang menyampaikan radhiyallahu anhu, tapi para tabi'in yang mengatakan, berharap agar ada pasukan yang mengekspansi lebih jauh Islam. Karena di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana kita tahu, ada beberapa data yang saya temukan dan itu datanya valid. Kalau Asia Tenggara ini ternyata masuk Islam kebanyakan, termasuk Indonesia di zaman Utsman bin Affan. Nah, itu. Memang sudah ada utusan-utusan yang datang. Termasuk Myanmar yang sekarang lagi kacau, Burma itu ternyata dulu ada kerajaan Islam di situ. Dan itu kurang lebih baru 600 tahun yang lalu runtuh. Makanya orang-orang Buddha itu memerangi kaum muslimin sampai sekarang fatalnya ini karena memang mereka khawatir kalau kerajaan Islam berdiri kembali. Mereka nggak mau terganggu seperti itu. Siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Lalu bagaimana jika menghidupkan salah satu sunnah yang terasingkan di tengah-tengah kaum muslimin? Sunnah azannya Abu Mahdura, hayya galla salah, diganti dengan asyhadu an la ilaha illallah, syahadat lagi. Ketika hujan, hayya ghallas salah, diganti dengan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Saya nggak tahu ini, mohon maaf, saya nggak punya ilmu di sini dan saya tidak tahu. Mungkin saya bisa cari tahu nanti, insya Allah ya. Mayoritas ulama ahli sunnah mengkafirkan Syiah, tapi mengapa negara Saudi yang berpahaman sunnah mengizinkan orang Syiah umrah dan haji? Mengapa tidak dilarang saja? Karena ternyata kekafiran mereka. Jadi yang dikafirkan oleh ahli sunnah, orang-orang Syiah ini adalah para dai-dainya yang memang sudah sampai mengikrarkan bahwasanya Quran kurang dan sahabat kafir. Kalau simpatisan, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, masyarakat biasa. Jadi di Iran itu sendiri banyak ya orang-orang kita ini yang dagang-dagang kaki lima pinggir jalan, hidupnya miskin. Agamanya apa bu? Islam. Apa pak? Islam. Tapi nggak sholat, nggak tahu apa-apa, gitu kan? Bahkan pernah ada beberapa kaum muslimin ditanya di Jawa Timur lagi dagang, gitu kan? Agamanya apa? NU. Dia nggak ngerti, ya, dia nggak ngerti, subhanallah, gitu kan? Jadi karena dia ngerti, ada anak-anak di pinggir jalan lagi nyanyi-nyanyi, lagi ngamen, saya lagi bawa mobil, saya buka jendela, saya panggil, sini nak, assalamualaikum, dia nggak jawab. Sini, kamu tahu nggak apa yang saya ucapin tadi? Nggak tahu pak. Assalamualaikum kamu nggak tahu ya? Kamu agamanya apa? Islam pak. Ngapain? Assalamualaikum nggak tahu? Bayangkan, mungkin tidak masuk di akal kita ya, tapi ada itu di tengah-tengah masyarakat, gitu kan, ada. Sampai sementara nunggu beberapa detik itu saya bilang, nak saya ajarin kamu ya, orang Islam itu mengucapkan salam. Kalau kamu mengatakan assalamualaikum dapat 10 pahala, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Coba kamu ucapin, ini 2000 nih saya kasih. Diucapin sama dia saya kasih 2000. Minimal saya sudah ajarin salam, gitu kan. Kalau yang ada juga yang tahu salam, ya waalaikumsalam pak, gitu. Tahu rukun Islam nggak? Nggak tahu. Ajarin rukun Islam. Tapi ada tengah-tengah masyarakat. Nah orang seperti ini tidak dikatakan kafir, nggak ngerti. Emang tidak tahu.
Tapi yang mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, macam-macam. Nah ini sudah jelas, kan gitu. Jadi memang tidak bisa dipukul rata semua. Ustadz, kalau uang hasil dari menjual rumah itu sedekah 2,5% ya. Kalau anak ngasih sedekah ke karyawan anak yang kurang mampu untuk beli motor karena motornya udah nggak layak pakai, itu gimana Ustadz? Sahkah? Jadi sedekah itu tidak ada persentasenya. Sedekah nggak ada persentase. Sedekah itu fungsinya untuk ya meninggikan derajat di surga, memberatkan timbangan amal hari kiamat. Kalau zakat mensucikan harta, gitu kan? Makanya zakat ada persentasenya, 2,5% itu zakat yang wajib dikeluarkan bagi orang yang memenuhi 2 syarat haul dan nisab. 1 tahun masa uang tabungan dan investasi yang dipakai tidak masuk di situ. Kalau sedekah nggak ada persentasenya, bebas. Makin banyak makin bagus, makin tinggi derajat surga, makin berat timbangan hari kiamat. Belikan motor silahkan, sah saja, tidak ada masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara madhab, manhaj dan firqah? Madhab diambil dari kata-kata zahabah yang berarti tujuan sebenarnya, atau tempat yang akan didatangin. Zahaba yadhabu bahasa Arab artinya pergi, menuju, jalan. Zahabtu ilal masjid, saya menuju ke masjid, gitu kan? Jadi seperti itu, menuju tujuan, itu madhab namanya. Jadi kalau dikatakan madhab adalah tujuan, kalau dalam ilmu agama tujuan yang bisa dipegangi untuk mengambil hukum, madhab. Kalau manhaj adalah prinsip dalam menjalani sesuatu keinginan atau keputusan, itu manhaj, prinsipnya, gitu kan? Seperti misalnya seorang penulis, dia mau menulis buku, ada orang menulis buku lengkap semua dengan referensinya, footnote-nya banyak, jelas. Hadis disebutkan satu hadis, footnote nomor 1, riwayat Bukhari dalam bab ini, kitab ini, nomor hadisnya halaman sekian, riwayat Muslim gini. Dia pilih cara itu namanya manhajnya dia, jalan yang dia pilih untuk menentukan sesuatu yang dia ingin lakukan, gitu kan? Kalau mazhab tadi tempat tujuan untuk mengambil sebuah hukum. Antum datang ke pengajian yang memang antum pilih hanya menyebutkan hadis Nabi SAW, hanya pemahaman ahli sunnah, itu namanya manhaj, gitu kan? Memilih sebuah keputusan yang merupakan prinsip kita dalam mengambil sebuah langkah. Kalau firqah itu sebenarnya kelompok, ya. Firqah, kelompok. Jadi firqah itu bisa berarti dua ya, bisa firqah itu kelompok, atau firqah itu gabungan sesuatu yang tadinya terpecah, terurai kemudian menjadi satu. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang cambukan Nabi Musa alaihissalam kepada Laut Merah, fakana kullu firqin kattaudil azim. Setiap firq ini ya adalah tadi pecahan air yang terurai kemudian bersatu lalu kemudian jadi tembok, jadi seperti tembok. Tapi kalau firqah yang dimaksud sini umumnya adalah kelompok-kelompok, firqah dalam Islam, jamaknya firaq. Apakah istilah gulu hanya dinisbatkan pada sesuatu yang berlebihan dalam agama saja, atau bisa juga dinisbatkan berlebihan dalam perkara dunia? Enggak, agama saja. Kalau istilah gulu ya, kalau berlebihan dalam urusan dunia itu ada tabzir, mubazir. Gulu ini khusus masalah agama. Masya Allah. Ustaz Khalid, saya menanyakan bagaimana status dalam Islam apabila suatu pernikahan, ini ada gulu nggak ini? Dari pihak istri tidak disetujui oleh orang tuanya sehingga menikah dengan wali hakim. Pernikahan ini sudah berjalan kurang lebih 30 tahun dan sudah mempunyai 3 orang anak. Salah satu anaknya adalah istri saya. Bagaimana saya harus menyikapi permasalahan ini? Ini pertanyaan satu ya. Tentu saya ditelusurin kembali ya, Tentu sudah berlalu, ya, sudah berlalu ini. Tidak mungkin lagi dibahas yang sudah berlalu, tapi kesalahan yang sudah berlalu menurut ulama
dan orang yang sedang melakukannya seperti si anak yang jadi istri anda ini, dia tidak tahu mungkin, gitu kan, maka tidak berdosa. Anak yang hasil zina tidak menanggung dosa orang tuanya, yang menanggung dosa cuma orang tuanya, kan gitu. Bolehkah saya menikah dengan anak hasil zina? Boleh saja, dia tidak berdosa soalnya, yang berdosa orang tuanya, kan itu. Jadi seperti itu memahaminya. Sekarang orang tuanya salah, menikah dengan wali hakim, ini juga ada hukum syar'i sendiri. Dilihat alasan orang tuanya, walinya menolak, kenapa. Kalau alasan pernikahannya, penolakan walinya dulu sesuai dengan syar'i, misal calon mempelai laki-laki ini memang dasarnya tidak baik akhlaknya, tidak sholat, ahli maksiat, tapi karena si perempuan sudah jatuh cinta, sudah tergila-gila, akhirnya menikah dengan laki-laki tersebut. Nah, ini nikahnya batal karena si wali ayah punya udzur syar'i, nggak boleh. Ini bahasa dan firman Allah SWT, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, titik, zina berarti. Tapi kalau anda menikah dengan anak itu, anak hasil zina, saya sudah bilang tadi, nggak ada bebannya si anak dengan pelaku orang tuanya, tetap aja dia dianggap orang biasa, manusia, hukum umum kembali, kan dia tidak berdosa pada saat itu, cuma status orang tuanya yang bermasalah. Tapi kalau seandainya si wali menolak, tidak sesuai dengan ya, atau tidak punya udzur syar'i, misal laki-laki itu soleh baik ditolak misalnya, kemudian si perempuan pergi ke wali hakim, ditunjuk oleh pemerintah, sah nikahnya. Jadi dari dua sisi ya, saya bahas pernikahannya sah atau tidaknya tergantung daripada udzur syar'i atau tidak udzur syar'i bagi wali si perempuan tadi. Masalah pernikahan anda sah saja karena menikah dengan anak yang hasil zina pun itu setahu saya Allah dalam pendapat para ulama dibolehkan. Usia kandungan istri saya sudah menginjak 6 bulan dan sebentar lagi akan memasuki 7 bulan. Istri dan keluarga berencana mengadakan 7 bulanan. Saya sudah pernah mengingatkan bahwa acara tersebut tidak dianjurkan dalam Islam, dan saya menyarankan agar dana tersebut lebih baik disalurkan, diinfakkan untuk yatim ataupun bangunan masjid. Namun keluarga tetap mau melaksanakannya untuk menjaga perasaan istri dan keluarga saya tetap mengikuti atau tidak. Jadi gini, keputusan di dalam rumah tangga, sudah nikah nih, saya sudah akad-akad dengan wanita, yang menentukan keputusan di rumah siapa? Saya sebagai suami. Yang menjalankan keputusannya si istri. Keluarga nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kita silaturahim dengan mereka silakan. Kalau kita buka diri semuanya seperti akhi yang bertanya ini jadi masalah buat kita. Akhirnya keluarga pun bilang, jangan kau masak tiap hari sayur asem. No, istrinya suaminya suka sayur asem, tapi campur tangan keluarga terlalu banyak. Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Pasti kacau. Tidak usah, orang sudah berumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup, jangan campurin. Kalau mereka minta saran, kita saranin. Silaturahim datang, silahkan. Jenguk kalau sakit, silahkan. Hukum syar'i saya jalani. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang, nggak boleh, nggak boleh. Saya mau cerai sama istri saya tanya dulu keluarga saya. Ngapain nanya? Yang tahu butuh atau tidak, salah atau benar kita. Ngapain libatin keluarga? Nggak perlu. Apalagi misalnya kita hidup rumah tangga 10 tahun nih, kemudian kita ceritakan kepada keluarga kita atau teman kita yang 10 tahun itu dalam setengah jam, begini, dia kasih jawaban setengah jam, ceraikan aja, kan gitu. Salah. Keputusan di tangan kita. Ini teman-teman ya, yang jadi suami sini, keputusan di tangan antum dan patokannya hukum Allah. Istri dukung, kalau baik putusan suami dukung, kalau salah ingatkan. Ini salah bang, ini salah kak, ini salah. Agama Allah menyebutkan seperti ini dengan baik. Ya? Mengadakan acara seperti itu atau tidak adakan, itu tidak ada hubungannya sama keluarga. Sudah saya sepakat sama istri tidak adakan. Keluarga datang kenapa begini? Ya sudah, ini keputusan kami, tolong hormatin. Begitu, punya prinsip. Seorang muslim harus punya prinsip, dan prinsip dasarnya adalah halal haramnya hukum Allah, bukan keputusan orang. Kalau kita terus terpengaruh dengan perkataan orang, plim-plang, susah hidupnya. Saya pernah kasih contoh, masih ingat ya? Jalan sama teman-teman mau pergi makan di satu restoran, kemudian di situ terkenal nasi goreng.
Ini cara membangun prinsip. Sederhana. Kita datang mau makan nasi goreng, pas melihat menunya ternyata ada mie goreng. Kayaknya pengen mie goreng nih. Teman-teman semua mau nasi goreng. Apa yang Anda harus lakukan? Pilih mie goreng. Lagi mau mie goreng, pilih mie goreng. Biasanya kalau keterangannya masalah makanan cepat difahamin. Teman-teman bilang, enggak, nasi goreng enak. Iya, saya lagi pengen mie goreng. Nanti saya incipin punya kamu ya. Udah gitu aja. Ditinggalin mie goreng, makan nasi goreng sama teman-temannya. Nanti pulang rumah kepikiran, coba tadi mie goreng ya. Prinsip. Yang penting benar. Gak apa-apa. Subhanallah, kita temukan orang yang punya prinsip ini selalu dihormatin di masyarakat. Orang tahu, oh ini nggak bisa, dia punya keputusan, gitu. Jadi jangan pelimplang. Apalagi ini berhubungan dengan salah dalam agama. Jangan diikutin, nggak boleh. Putuskan itu. Jadi seorang laki-laki penentu keputusan. Ketika orang belanja, apa ini? Sama ana pakai giro atau cek. Ana terima dan terjadi jual beli. Tapi setelah itu karena sesuatu hal dan membutuhkan uang giro cek tersebut, ana jual dengan potongan tertentu berdasarkan lamanya giro cek itu cair. Sebulan 5% dan 2 bulan 10%. Bagaimana hukum ana jual giro cek tersebut? Nggak boleh. Cek dan giro kan itu uang, sama saja jual uang. Nggak boleh. Kita boleh kalau ini apa ini? Oh, saya kira karton. Jadi nggak boleh akhi ya, nggak usah, cairkan saja. Butuh sesuatu mungkin bisa buka pintu utang kalau nggak ada duit sama sekali. Tapi kalau dijual dengan tadi persentase nggak boleh. Kalau ada teman kita yang mau bantu nih, mau ini cair nih akhir bulan saya butuh duit 10 juta, ini uangnya 10 juta nih, ceknya. Udah dia bantu. Pernah kan saya bilang ikhwah sekalian perhatikan ya, di dalam Islam hati kita harus dipilah. Ada pengeluaran uang di jalan Allah sifatnya jasa, tidak boleh bertambah. Utang dan gadai nggak boleh bertambah, ini jangan ditambah, ini pahala, harapin pahala. Utangin orang jangan berbunga, gadai jangan membengkak, jangan orang gadain rumah, nilai rumah 100 juta kita ambil 20 juta, begitu jatuh tempo sebulan dia nggak bisa bayar, disita rumahnya, diambil semua 100 juta. Loh, uang utangnya orang cuma pakai cuma 20 juta, ini nggak boleh. Jual rumah itu kita punya hak. Ini sebulan kalau kau tidak bayar saya jual ya. Dijual 100 juta. Ambil 20 juta punya anda, 80 juta kembalikan kepada orang. Itu memang khusus, itu urusan akhirat tuh pahala. Kalau nggak bisa jangan buka pintu utang karena bahaya, riba, gharar, bahaya. Ada mengeluarkan dana bisa ambil keuntungan, persentase perhitungan, investasi, bisnis, silahkan. Saya mau 40, saya mau 30, saya mau 70, silahkan. Tapi jangan hubungkan dengan utang dan tadi ya, gadai. Tolong bantu doanya untuk ibu saya yang sedang sakit, semoga diampuni dosanya, sembuhkan penyakitnya, cepat pulang dari rumah sakit dan dimudahkan urusannya. Ya, kita aminkan insyaallah. Doanya sudah disebut semua ini, gitu kan? Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan insyaallah. Pemimpin 2019 presiden dari umat Islam. Agar dari sekarang sesama ulama bersepakat meminta umat Islam memilih pemimpin Islam karena mengharapkan partai sangat tidak berdaya. Sebenarnya ulama sudah sering ya, sudah sering mereka mengingatkan umat, sudah sering mereka sepakat, tapi justru karena sudah terlanjur sistem demokrasi, sistem partai-partai ini sudah ada, akhirnya jadi serba salah. Mau ditonjolin siapa yang mau dukung, kan itu masalahnya begitu. Kecuali kalau sistem ini tiba-tiba berubah ya, gitu, atau membuka ada jalur khusus tidak pakai partai bisa mencalonkan diri, mungkin bisa. Dan insya Allah kita tetap tidak putus asa. Mudah-mudahan Allah SWT mengutus kepada kita seorang alim ulama, seorang yang bertakwa dan faham halal hukum halal haramnya Allah yang menjadi pemimpin kita. Syariat Islam bisa nggak dimulai di daerah-daerah seperti contoh di Aceh? Tentu bisa saja. Ya, bisa saja gitu kan, tidak ada masalah. Minta, sekarang kan ada perda kan gitu, ada keputusan daerah bisa diambil. Itu tergantung daerah-daerah. Kalau bisa diputuskan dan pemerintah pusat tidak mempermasalahkan, tidak mendatangkan mudarat yang besar, maka jalankan, bagus sekali. Cuma yang perlu diketahui, hukum Islam di Indonesia sudah berjalan ya. Saya sudah pernah jelaskan. Anda sekarang hadir di majelis ta'lim ini tuh ya hukum Islam.
Sholat berjamaah di masjid, azan dikumandangkan, menikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan dengan cara Islam. Kita punya Majelis Ulama Indonesia, puasa Ramadan diiklankan, pergi haji dan umrah pemerintah bahkan lepaskan, presiden kita sampai sekarang masih muslim. Ada sebagian substansial hukum yang belum diterapkan, pencuri potong tangan, orang berzina dicambuk, tinggal itu saja yang perlu kita dakwain. Jadi ibaratnya umat Islam Indonesia ini, ban mobil kita lagi kempes, satu saja, bukan tiga, bukan empat, satu kempes. Diapain? Tambah angin, tambal, kalau bocor jalanin mobilnya. Ini ada banyak kelompok yang guluh nih, melampaui batas, hancurin ini semua, togut. Togut itu penyembah syaitan, semua ini kafir. Masya Allah. Memang ente bisa bangun sebuah pemerintahan? Memang nggak bisa kepolisian dikemas secara syar'i, tiba-tiba azan polisi semua ke masjid? Bisa kok, kan bisa sebenarnya, bukan tidak bisa. Jadi jangan sampai kita salah faham, ban mobil pecah dibuang semua mobilnya. Akad serah terima kepemimpinan Islam kepada agama lain sejak 70 tahun yang lalu diresmikan di Istana Merdeka. Allahu alam, saya nggak tahu nih. Tapi insya Allah kita tidak putus asa ya. Allah SWT maha melihat dan kita tetap berikhtiar, berusaha. Apa maksud dari surah Al-Humazah ayat 2 yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya? Apakah kita tidak boleh menghitung uang atau harta kita? Bukan, maksudnya adalah prestasi dunia. Secara letter-let artinya harta yang dikumpulkan. Kata ini sekali lagi kembali kepada makna para sahabat. Para sahabat menafsirkan makna alladzi jama'a malan wa addada, yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Secara bahasa Indonesia addada artinya hitung-hitung. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab addada itu artinya menyimpannya dan tidak mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan, seperti masalah zakat, sedekahnya, itu yang dimaksud, gitu kan. Dan di sini juga makna globalnya adalah prestasi dunia. Kelompok Humazah dan Lumazah yang suka menceritakan aib orang lain dan mencontohkan perilaku kekurangan orang lain, itu paling banyak tertimpa kepada orang yang kejar prestasi dunia. Misal buka toko, sebelahnya ada toko, gitu kan. Lalu ada pembeli masuk ke toko dia mengatakan, ini berapa gulanya Pak, Bu? 7.500. Tuh toko sebelah 6.500, kan itu. Mestinya pada saat itu apa yang kita harus lakukan? Oh iya, saya sih nggak bisa karena modal saya memang sekian. Ya misal modal kita memang sudah 6.500, saya ambil 1.000 rupiah, udah selesai. Jangan bilang, oh itu mungkin gulanya palsu. Nah itu kelompok Humazah itu. Mau jadi kandidat rektor di kampus, saingannya ada, dijatuh-jatuhin kandidatnya. Nah ini termasuk dalam kelompok Humazah tadi. Jadi kita menjamak sholat maghrib dengan isya, dengan sholat isya, dan dilakukan di waktu isya jamak takhir. Sholat mana yang lebih dulu dilakukan? Mana ustadz-ustadz nih, jawab dong. Terus bertanya masalah jamak sholat, tidak selesai-selesai. Tentu sholat maghrib tetap urutannya, tetap sesuai dengan urutan. Duhur dan asar hanya boleh dijamak dengan asar. Duhur hanya boleh dijamak dengan asar. Sebagaimana asar juga cuma boleh dijamak sama duhur. Nggak boleh asar sama maghrib, nggak boleh. Subuh sama duhur nggak boleh. Coba duhur sama asar. Itu contoh dari Nabi SAW. Sebagaimana maghrib cuma boleh dijamak sama isya, begitu juga isya sama maghrib. Nggak boleh maghrib sama asar, nggak boleh isya sama subuh, gitu kan? Ini penting dijamak dan boleh ditakdim, maksudnya didahulukan duhur asar di waktu duhur, boleh isya dan maghrib di waktu maghrib, itu takdim namanya. Boleh ditakhir, diterlambatkan. Nabi SAW semua pernah contohkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antara riwayat Bukhari, beliau pernah menjamak takdim dan takhir, diterlambatkan. Seperti di musim haji, beliau di Arafah menjamak duhur asar, jamak takdim, duhur asar di waktu duhur. Isya, maghrib dan isya beliau menjamak takhir di Muzdalifah, diterlambatkan. Nah ini tetap sesuai dengan urutannya. Kalau duhur sama asar ditakhir, diterlambatkan di waktu asar, tetap duhur dulu. Maghrib dan isya di waktu isya tetap maghrib dulu, tetap urutannya sama. Apakah Ustaz membawa buku mahkota pengantin? Tidak ada, saya nggak bawa ini. Biasanya kalau teman-teman mau buku bisa cari di toko buku. Saya sudah sering tunjukkan judulnya ya. Ini judulnya referensi saya. Kalau pada saat itu Anda ambil, saya bawa. Kalau enggak, cari di toko buku aja atau mungkin pesan. Karena saya tidak setiap saat bawa buku, khawatir nanti orang pikir saya jual buku deh. Padahal tujuannya hanya untuk memudahkan agar antum dapat, gitu kan. Apakah memperingati Maulid Nabi termasuk keadaan yang berlebihan? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak contohkan. Ini sudah lebih dari 70 kali saya jelaskan, gitu kan. Dari sejarah-sejarahnya, dari macam-macam, gitu kan. Tentu saja mengerjakan perintah yang Nabi SAW tidak ajarkan adalah gulu, boleh berlebihan.
menambah, jelas sesuai dengan maknanya kan. Terdapat potongan hadis perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, amalnya tertolak dan menuju kepada kesesatan. Apakah kesesatan di sini maksudnya seperti orang kafir atau menjadi kafir? Tidak. Yang tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Seperti apa sih? Dalam segala hal. Apapun yang dikerjakan dalam masalah ibadah, kalau tidak ikuti Nabi SAW, karena kita semua kiai dan guru kita cuma satu, Muhammad SAW. Mau orang Afrika, orang Arab, bule, Melayu sama saja. Tidak ikutin contoh beliau berarti termasuk membawa pada kesesatan. Kalau sedang menghafal atau muraja Al-Quran, apakah harus berwudu atau menutup aurat? Ustaz? Tentu saja. Kalau wudu lebih afdal, karena dalam keadaan berwudu itu selalu ada. Kalau tutup aurat, ini tergantung aurat yang mana nih. Aurat dibagi dua ulama. Ada aurat yang mutlak tidak boleh ada siapapun lihat kecuali pasangan hidup. Itu maksudnya aurat dari dada sampai ke kemaluan. Ini mutlak, gitu kan? Ini sudah tidak boleh secara mutlak dilihat kecuali oleh pasangan, laki-laki atau perempuan, gitu kan? Ada aurat yang boleh dilihat oleh sebagian mahram, ayah, ibu, saudara, saudari. Itu lutut ke bawah, siku ke lengan, ke tangan, siku ke tangan, leher ke atas, gitu kan? Ini semua aurat yang kedua yang boleh dilihat oleh sebagian mahram. Jadi tidak boleh kalau misalnya anak perempuan dilihat dadanya oleh ayahnya misalnya, gitu kan? Atau anak laki-laki dilihat bagian kemaluannya oleh ibunya, itu semua tidak boleh. Jadi ada batasan boleh untuk mahram. Selain ini sudah tidak boleh gitu. Nah, dalam aurat yang tidak boleh dilihat kecuali oleh pasangan, ulama sepakat mengatakan tidak boleh baca Quran nih. Ya, misalnya terbuka telanjang bulat baca Quran, tidak boleh. Nanti sudah dirincikan baru faham ya. Tapi kalau aurat yang boleh dilihat oleh sebagian mahram boleh baca Quran, boleh mengulangi hafalan. Kondisinya sedang ada dalam keadaan ruangan tertutup tadi sudah ya. Boleh tidak berniat puasa yang lain selain Senin Kamis, Ayyamul Bid atau puasa Daud di bulan Sya'ban? Ini khilaf di antara ulama. Tapi saya pribadi berpegang pada pendapat bulan Sya'ban diperbanyak puasa, tapi hanya puasa yang sudah dianjurkan, Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya kan itu. Kalau mau lakukan puasa Daud, itu dilakukan, itu lebih baik. Sekarang ini ada beberapa ayat yang ditafsirkan lain, misalnya lakum dinukum waliyadin. Mereka menafsirkan salah, yaitu lebih kepahaman sekuler. Bagaimana cara kita meluruskan pemahaman ini? Saya sudah bilang tadi, kembali kepada pemahaman sahabat. Baca tafsirnya sahabat. Sahabat bilang apa tuh lakum dinukum waliyadin? Itu kan ada sebab turunnya ya. Al-Mughirah, seorang kafir Quraisy, berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kita negosiasi nih. Kata Nabi SAW, seperti apa? Mekah kita bagi dua aja, sehari buat kamu, sehari buat kami. Nabi tanya lagi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, sehari kami ikuti agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, ya? Semua yang kamu ajarkan kami ikuti, tapi syaratnya hari esok kau ikuti ajaran kami, ucapkan selamat buat kami, pokoknya jadi agama kami. Kata Nabi SAW, nggak bisa, nggak mungkin. Diam sejenak, lalu dia bilang lagi, hai Muhammad, begini aja kalau gitu, sehari buat kami, seminggu buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Baik Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kalau mau dipikir-pikir ini kan bisa saja Nabi SAW sehari ikut mereka sembah berhala, ucapin ucapan-ucapan mereka, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, apa panggilannya. Sebab itu mereka seumur hidup menyembah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Jibril langsung turun bawa surah Al-Kafirun. Itu sebab turunnya, gitu kan? Lakum dinukum waliyadin. Semua orang kafir tidak boleh diikuti ajarannya. Jelas, itu maksudnya. Jangan ditambah lagi, ini terakhir. Apa benar ada perkataan Umar bin Khattab yang membolehkan minum sambil berdiri? Terima kasih Ustaz.
Saya nggak tahu riwayat itu, tapi ada riwayat yang menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW pernah minum berdiri. Makanya ulama hadis mengatakan minum berdiri hukumnya makruh, bukan haram. Dalam satu perjalanan Nabi SAW pernah sebelum naik ke unta beliau, yang saya tahu riwayatnya Allah alam, beliau pegang kendi kemudian beliau minum berdiri dan disaksikan oleh para sahabat. Maka ulama mengeluarkan hukum kalau seseorang tidak memungkinkan duduk, dibolehkan dia minum berdiri. Darurat, tapi mana lebih afdal? Duduk. Tidak ada ulama hadis yang mengatakan minum berdiri itu haram, nggak ada, tapi makruh. Allahu alam. Ustaz, bolehkah kita haji atau umroh berkali-kali atau uangnya lebih baik digunakan untuk membantu saudara muslim yang masih kekurangan secara ekonomi? Umroh haji silahkan berulang kali, nggak ada masalah. Kalau masalah ada keluarga yang mau dibantu, tetap bisa dikombinasikan kok. Jadi jangan posisikan diri seakan-akan tidak ada opsi tengah. Seperti yang sering tanya, Ustadz mana lebih afdal? Saya membantu menyumbang keserengan masjid atau saya memberikan rumah anak yatim? Saya jawab dua-duanya, bagi saja porsinya. Anda bantu kerabat berapa sih, masa sebesar untuk biaya pergi haji? Kan tidak, gitu kan? Bantu saja semampunya kerabat tersebut, tapi haji dan umroh pergi, nggak ada masalah, kan gitu. Apa tandanya kalau haji atau umroh kita diterima oleh Allah SWT? Tidak ada tanda dari mana? Nggak ada tanda khusus. Anda ikuti syarat dan rukunnya, maka insya Allah diterima. Kita harus yakin. Seorang muslim wajib yakin tentang benarnya janji Allah. Ustaz, saya sudah sholat, udah wudhu benar, udah hadap kiblat, udah masuk waktu, udah tutup aurat, udah coba membaca bacaan yang benar, gerakan yang benar. Sahkah sholat saya? Saya jawab sah. Harus yakin. Nggak boleh kita ragu. Diterima nggak ya? Loh diterima. Sudah kita ikutin syaratnya kok. Allah beda, bukan seperti pimpinan perusahaan kita. Dan itu. Yang bisa mungkin kalau dia tidak suka, dia kemudian tidak terima, nggak ada ceritanya dalam hukum Allah, tidak ada itu. Gitu kan? Sebagaimana kita tidak boleh ragu orang yang berbuat dosa pasti dihukum, nggak ada toleransi dalam masalah itu. Sedangkan dia tobat saja ada pembersihannya, kan gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda khusus, tapi tinggal kita amalkan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau saya tahu pasti sudah jelas-jelas saya diperlihatkan pahala amal sholat, amal ibadah saya 2 rakaat saja, saya akan sujud syukur. Artinya memang saya tidak bisa lihat itu, tetapi kita harus yakin bahwasanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita penuhi syarat dan rukunnya. Bagaimana menurut Ustaz perihal kebijakan pemerintah untuk membatasi kesempatan haji sekali dalam seumur hidup? Ini memang sebenarnya kalau yang saya tahu keputusannya karena kondisi ya. Kondisi memang di Arab Saudi sekarang masjid haram lagi direnovasi dan belum ada ada target penyelesaian, tapi belum pasti kapan, gitu kan. Dan memang dibatasi oleh kerajaan Saudi tentang jumlah orang yang pergi haji. Karena Indonesia ini masya Allah, nah, kalau dibuka pintu haji kita yang paling banyak di sana, gitu kan. Jadi ini sebuah karunia yang luar biasa ya. Saya masya Allah bersyukur dengan Allah dengan niat yang baik ini. Sampai pernah ada pendeta di Jawa Tengah dianggap gagal berdakwah karena dia bawa banyak bagi hasil, bukan maksudnya dia bawa penghasilannya dari Romawi, dari Vatikan itu untuk dibagi-bagikan ke satu kampung. Ini cerita subhanallah saya dapatkan dari dosen saya yang mengajarkan tentang perkembangan dunia Islam di tingkat 3 kuliah waktu itu di Madinah. Tentang Indonesia, tapi katanya orang Indonesia tidak tahu kisah itu. Dia ceritakan, dia bilang ada satu pendeta pada saat itu dia mendakwahi Kristen satu kampung dan dia suka membagi-bagikan makanan, beras, segala. Sampai karena di situ orang tidak ada yang bimbing, tidak ada ustadznya, jadi sampai masjidnya itu disuruh oleh pendeta tadi untuk dijadikan sebagai gudang, taruh beras, taruh segala, nanti baru dibagi-bagikan supaya mereka tidak pakai sholat. Dan mereka lakukan itu. Dan pada saat akan dibagi-bagikan, dia panggil ke gereja untuk nyanyi-nyanyi sebentar, baru dikasih pembagian. Orang masyarakat jahil tidak tahu, akhirnya mereka ikut saja. Difotolah itu, dikirim ke Vatikan, dianggap satu kampung ini berhasil masuk Kristen. Ini kisah nyata menurut beliau kan. Jadi saya berani nukil karena beliau insya Allah terpercaya. Dosen saya yang saya sangat hormatin beliau, Dr. Abdullah Musnid ya. Saya tidak tahu sekarang beliau masih hidup atau tidak, tapi yang jelas beliau menyampaikan itu. Intinya pada saat itu beliau bilang dikirimlah berita gembira dari Vatikan ini, dia akan datang mengutus satu utusan yang membawa hadiah. Begitu datang ke sana diperlihatkan, betul nggak ini? Ternyata dikumpulin masyarakat, semua kumpul. Gitu kan, hadir, dan pada saat disuruh nyanyi gereja mereka bisa nyanyi-nyanyi. Yang datang pakai kopiah hitam, pakai kopiah haji, ada ibu-ibu pakai jilbab. Wah ini benar murtad semua nih, gitu kan, masuk Kristen semua. Maka kata pendeta, kata yang utusan Vatikannya, coba tanya satu-satu semua masyarakat kampung ini, kita mau kasih apapun yang dia minta. Ada yang minta sapi dikasih, ada yang minta rumah dikasih, pokoknya apa saja dikasih sebagai tanda ini prestasi luar biasa gitu.
Menurut dosen saya waktu itu sempat dibagiin kertas dan mereka memang berpendidikan sekolah, kemudian ditulislah gitu kan, apa kemauannya dia. Pada saat itu subhanallah waktu dikumpulin surat hampir semua menulis saya mau haji. Akhirnya pendeta ini dipecat, tidak berhasil rupanya. Itu salah satu cerita. Artinya orang kita Masya Allah kalau soal haji ini ya baguslah. Anda mau lakukan perjalanan dari Jakarta ke Padang dengan pesawat. Semisal Anda berangkat jam 18.30 dari Jakarta dan nanti akan tiba di Padang jam 20.30. Apakah Anda perlu melakukan sholat jamak atau qasar untuk sholat isyaknya? Bagaimana cara sholat jamak dan qasar tersebut? Kalau jam 18.30 ini belum masuk maghrib, menurut Anda sudah masuk ya? Sudah 6:30 kan? Ya antum sholat jamak qasar di bandara, di ruangan tunggu. Antum sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, itu saja. Selebihnya sudah nggak usah, ya. Begitu saja caranya dan biasa qasar. Allahu alam, dan ini sudah pernah saya titik beratkan kan. Jangan sampai antum sudah jelas-jelas mau safar, antum masih belum mau jamak qasar. Ini keliru sebenarnya. Itu keringanan dari Allah SWT, maka lakukanlah. Bolehkah seorang anak untuk mendahului orang tuanya dalam menunaikan ibadah haji, mengingat kedua orang tuanya tersebut sudah mulai uzur? Sementara untuk berangkat haji bersama tidak cukup biaya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah setelah memberangkatkan kedua orang tuanya, seorang anak tidak punya kesempatan lagi untuk menunaikan ibadah haji di kemudian harinya? Kalau dalam ibadah wajib, harus Anda dahulukan diri Anda. Ya, dalam ibadah wajib harus dahulukan diri sendiri, walaupun itu orang tua kita. Kita belum haji, orang tua belum haji. Haji sendiri dulu. Kita lebih membutuhkan itu. Orang tua kita kalau tidak punya kemampuan, tidak ada kewajiban bagi beliau. Tapi kalau kita punya kemampuan, wajib buat kita. Nggak boleh. Kita dahulukan. Kita sudah pernah haji, baru hajikan orang tua kita. Masalah nanti ada rezeki kita itu Allahu alam. Allah lebih tahu. Gitu kan? Kita mungkin pergi haji sana bisa berdoa, mendoakan orang tua supaya bisa haji. Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau yang belum tahu informasi kan atas Saudi yang ada di Menteng, saya tidak tahu alamatnya Jalan Banyumas nomor berapa itu ya, tapi kalau antum sampai di Masjid Sunda Kelapa, coba tanya mana atas agama Saudi, di sekitar situ pokoknya tempatnya. Di situ tuh ada program oleh kerajaan Saudi setiap tahun memberangkatkan kalau tidak salah 200-300 orang gratis haji. Tapi syaratnya belum pernah haji, apalagi kalau orang tidak mampu. Laporin orang tua antum di sana, silahkan bawa informasinya gitu kan. Tapi harus pakai nama lembaga ya. Jadi coba cari nama yayasan, masjid, lalu rekomendasikan, insya Allah bisa berangkat haji gratis, semua ditanggung dari tiket pergi sampai pulang. Tiap tahun itu ada, tiap tahun gitu kan. Apa bedanya haji dengan umroh? Apakah pahalanya sama? Tentu beda. Umroh adalah ibadah kecil, ibadah sunnah. Sama antum tanya apa bedanya antara sholat duhur dengan qobliyah duhur? Qobliyah duhur sunnah, duhurnya wajib. Begitulah umroh dengan haji. Haji wajib, ya, lebih besar pahalanya tentunya. Apakah semua nabi juga berhaji? Allahu alam. Saya tidak tahu kalau itu. Apakah semua nabi memang punya syariat haji? Nggak tahu. Tapi yang saya tahu, yang tadi saya ceritakan, syariat haji pertama kali di zaman Ibrahim alaihissalam. Artinya sebelum Ibrahim belum pernah ada ibadah haji, karena rangkaiannya tadi adalah dari kejadian-kejadian keluarganya Ibrahim alaihissalam. Saya sudah panjang lebar ceritakan tadi. Jadi kalau kita ambil dari riwayat-riwayat itu berarti sebelum Ibrahim tidak ada haji, kan gitu. Setelah Ibrahim baru ada. Bolehkah mengganti kain ihram jika kotor? Boleh, tapi dengan ihram lagi tentunya. Kalau laki-laki punya cadangan kain ihram. Kalau perempuan boleh baju apa saja, yang penting dia niatkan ihram. Jadi nggak masalah. Masya Allah, sampai sekarang pertanyaannya semua bagus. Masalah haji. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksudnya? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna.
Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya. Dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang. Sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini. Bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN. Itu di Makassar berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu. Dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan antum anggap ini Wahabi. Inilah pemahaman yang benar, Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar. Saya melihat Ustadz di TV bersama Ustadz yang suka mengadakan zikir berjamaah. Apakah Ustadz sudah sefaham dengan beliau? Kalau tidak, apakah Ustadz udah di apa ini? Saya tidak jelas. Apa ini? Apa yang salah dengan apa yang beliau lakukan? Jadi memang saya diundang oleh beliau untuk ceramah, gitu kan? Diundang oleh beliau ceramah, dan beliau waktu mengundang saya ke masjidnya, dan beliau sempat memanggil saya di ruangan khusus di masjidnya dan mengatakan, dia panggil saya abang, dan dia mengatakan, bang, alhamdulillah saya hampir tiap malam ditemanin sama abang. Maksudnya apa? Dilihatin sama dia layar komputernya besar. Dia bilang ini tiap malam saya nonton ceramah abang tentang dosa-dosa besar. Jadi apa yang antum lihat di sini ini dinonton oleh beliau. Setiap malam dikhatam 2 jam. Dia bilang sampai tidur, ikutin semua. Kemudian dia mulai banyak mengambil dari itu, gitu kan? Artinya alhamdulillah orang yang punya nama di Indonesia yang diikuti oleh banyak masyarakat awam bisa mengikuti pengajian-pengajian yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukankah itu satu hal yang positif? Banyak orang subhanallah menganggap kalau ada orang seperti itu dimusuhin, dijauhin. Ini pemahaman dari mana ini? Gitu kan? Ini aset-aset umat yang harus didakwain, diluruskan, dirangkul, bukan malah dimusuhin. Gitu. Apalagi yang beliau lakukan itu adalah khilaf diantara ulama tentang boleh berzikir keras suara atau tidak. Itu kan khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan itu perbuatan bid'ah, ada yang mengatakan itu adalah bagian daripada, seperti Imam Nawawi mengatakan itu adalah ada hadisnya, gitu kan? Tidak boleh mutlak disalahkan 100%. Kan begitu. Jadi bukan apa yang dilakukan? Sembah kuburan? Enggak kan? Enggak ada sesuatu yang Allahu a'lam. Menurut saya secara pribadi, kalau ada orang menyorotin perbuatan saya itu dianggap negatif, itu hak dia, silakan saja. Tapi kalau saya secara pribadi tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Apalagi pada saat saya datang, beliau datang menjadi moderator, kemudian beliau membiarkan saya berbicara, menyampaikan banyak sekali masalah hukum syar'i. Dan alhamdulillah sering kali konsultasi, sering bicara, ada sesuatu yang negatif. Dan saya melihat itu adalah satu hal yang positif. Saya melihat kehidupan beliau sehari-hari juga sangat bagus. Saya pertemukan keluarga saya dengan keluarganya dan Masya Allah sangat baik, gitu kan. Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang, saya tidak melihat hal yang riskan berhubungan dengan masalah kerusakan akidah atau apa. Tidak ada sesuatu yang fatal di situ. Hanya karena masalah zikir, dan zikir itu di awal-awal acara, setelah itu baru masuk kepada ceramah. Mayoritas ceramah kan gitu. Baik, kadang-kadang subhanallah orang lupa, dia lupa menangkap maslahat besar, ya, dan dia tunda itu gara-gara masalah kecil, gitu kan.
Nggak bisa, ini pemahaman fikih yang harus difahami dalam masalah ini. Bagaimana penabusan dan perang di Yaman sudah saya jelaskan. Peperangan ini peperangan yang positif dan memang semestinya terjadi. Allahu alam. Nah, memang tidak layak lagi orang-orang itu dibiarkan karena mereka, kalau antum mungkin tidak tahu ya, tidak paham apa yang terjadi di Yaman. Pemerintah kita banyak yang tidak paham. Orang-orang Indonesia banyak yang tidak paham apa yang terjadi di sana. Mereka membakar masjid ratusan, membakar Quran, membunuh kaum muslimin, dai-dai banyak dibunuh, para ulama. Tidak diekspos itu. Yang diekspos adalah penyerangan Saudi. Disorotin negara Wahabi menyerang, inilah dan itulah. Ini ketidakfahaman gitu, ketidakfahaman saja. Menanggapi jawaban Ustadz pertanyaan Rabu lalu mengenai boleh tidak kita mendonor organ tubuh kita apabila sudah meninggal, maka sebaiknya jangan. Lalu apabila salah seorang keluarga mengalami masalah penyakit kronis hingga butuh transportasi ginjal, apakah kita boleh mendonorkan ginjal tersebut? Apakah ada dalilnya dari Quran dan Sunnah berkaitan dengan transplantasi ya organ tubuh? Saya tidak pernah bahas minggu lalu ini. Ini sudah lama saya bahas. Seingat saya minggu lalu nggak pernah bahas masalah organ-organan ini. Jadi Allah alam, yang saya tahu memang jangan. Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak ada hak seseorang manusia mengeluarkan anggota tubuhnya diberikan kepada orang lain, kecuali yang memang sifatnya refill, terisi ulang, darah didonorkan, kita makan bisa kembali. Tapi kalau ginjal, mata, telinga, apa hak anda mencabut itu? Badan ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah keluarga kita membutuhkannya, kalau tidak bisa memang mau diapain? Memang tidak bisa, serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Bukan berarti kita tidak ikhtiar ya. Yang bukan berarti tidak, tapi memang tidak bisa. Yang saya tahu itu, kalau anda memang punya pendapat dari ustadz lain yang memang anda bisa pegangin, yang memang membolehkan, silahkan saja. Saya tidak melarang masalah itu. Boleh nggak apabila sholat membaca surah pendek berulang? Misal rakaat pertama dan kedua kita membaca surah An-Nas misalnya. Sebaiknya jangan diulangi surahnya, karena Nabi SAW tidak pernah mengulangi surah dalam dua rakaat yang bacaan yang sama. Misalnya rakaat pertama, rakaat kedua, An-Nas dua-duanya itu tidak pernah disebutkan dalam riwayat. Tapi boleh dalam satu rakaat membaca beberapa surah. Itu Nabi SAW lakukan. Pernah beliau sholat malam dengan Abdullah bin Umar, beliau membaca 5 surah sekaligus, gitu kan? Al-Baqarah sampai An-Nisa. Bacaan tahiyat yang benar seperti apa? Apakah boleh ada bacaan salawatnya? Karena ada yang bilang tidak boleh ada tambahan salawat. Ada salawat. Siapa yang bilang tidak ada? Ada kan? At-tahiyatu lillah wassalawat sampai selesai, kemudian kita membaca Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya kita membaca salawat. Ada salawatnya, itu riwayat sahih. Bisa kembali kepada buku panduan sifat salat Nabi yang sering saya bawakan itu, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Katanya disarankan berbanyak doa saat sujud terakhir. Apakah benar? Bacaan seperti apa? Ataukah boleh mengucapkan doa secara umum saja yang kita minta? Boleh saja, dan bukan di sujud terakhir, di semua sujud. Karena sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Saya akhwat yang bisa dikatakan sudah cukup umur untuk menikah, 30 tahun. Tadi saya sudah bilang jangan tanya menikah. Dan saya juga ingin segera menikah. Siapa ini? Siapa yang siap? Namun hingga saat ini belum ada jodoh yang didekatkan oleh Allah. Alhamdulillah bulan lalu saya sudah memutuskan untuk berhijab sebagai bentuk kepatuhan saya kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya saya untuk bersabar menghadapi hal yang ya Pak Ustaz, apa ini? Karena saya kadang sering banyak berpikir apa yang salah dengan saya, ditambah lagi banyak tekanan dari orang tua terutama ibu saya. Saya sangat ingin membahagiakan beliau, tapi kadang saya bingung bagaimana menyikapi sikap ibu saya yang selalu menekan saya sampai-sampai pernah jatuh sakit karena memikirkan saya. Kadang saya jadi berpikir untuk kabur dari rumah karena saya tidak mau jadi beban orang tua, karena saya belum menikah hingga saat ini. Saya tidak ngerti nih, ibunya larang nikah maksudnya. Kalau ibunya larang nikah, tidak ada haknya beliau melarang nikah. Nikah kan sunnah Nabi SAW, perintah agama, nggak boleh orang tua melarang. Dan anda kalau sudah kedatangan laki-laki yang sudah jelas dalam agama dikatakan yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, itu kan jelas. Nah itu maka dinikah, maka terimalah nikahnya, gitu kan? Disuruh terima nikahnya, maka nikah saja. Subhanallah, semua orang biasanya diberikan sinyal, ya diberikan sinyal. Kalau memang ada sinyal datang, anda terima dan istikharah. Kalau juga belum datang, tidak ada masalah. Itu bukan satu beban, tidak usah jadi beban gitu. Karena memang itu adalah sebuah kejadian di muka bumi ini. Tapi setahu saya Allahu alam
ulama mengatakan ya, tidak ada orang yang tidak ada jodohnya. Saya yakin pasti dalam kehidupan Anda pernah terlintas ada orang yang berusaha untuk menikahi Anda, tapi mungkin ada hal-hal yang jadikan sebagai bahan pertimbangan. Cobalah lebih peka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah orang tua Anda atau ibu Anda menahan Anda untuk tidak menikah, itu tidak ada hak beliau di situ, tidak boleh. Dan kalau Anda tetap menikah berarti bukan berarti durhaka, ya, bukan berarti durhaka. Bagaimana cara menjaga sholat untuk khusyuk? Bolehkah diulang-ulang jika merasa tidak khusyuk? Nggak boleh. Khusyuk ikuti rukun dan syaratnya, gitu kan? Ikuti wudunya benar, gerakannya dengan tumaknina, bacaannya dengan tenang, itu khusyuk. Konsentrasi maksudnya khusyuk itu. Ya bagaimana sih kita konsentrasi? Bagaimana antum pada saat lagi lapar atau lagi makan ayam sama sambal, bagaimana caranya untuk konsentrasi? Jangan bayangkan makanan lain. Kalau bayangkan kambing, sapi semua tidak enak nanti ayamnya, gitu kan? Konsentrasi, makan di situ, fokus. Kalau orang lagi menikah berhubungan biologi sama istrinya, jangan bayangkan wanita lain. Tidak mungkin dia fokus, ya memang begitu, konsentrasi. Dan itu bagian daripada zina yang dilarang, gitu kan? Contohnya, seperti itulah kalau sholat, jangan bayangkan yang lain. Tepis semua godaan syaitan, karena setiap kita sholat, setiap kita ibadah pasti terlintas godaan syaitan. Kita boleh tolak. Kita punya hak untuk tolak. Tentu kiat-kiatnya banyak ya, mengikuti syarat dan rukun, kemudian juga sadar kalau ada syaitan yang akan menggoda dan jangan terima opsi-opsi syaitan kan terus menyerang ya. Ingatin kunci yang hilang kita tolak, diingatin janjian ditolak, kita diingatin pertengkaran kita tinggal tolak aja. Selama kita tidak iyakan berarti kita tetap dapat pahala maksimal. Karena tidak mungkin kita mengatakan tidak ada godaan syaitan, nggak mungkin. Dalam semua ibadah pasti akan ada godaan syaitan. Apakah jika terlintas pikiran kotor sholatnya tetap sah? Tetap aja, tapi kenapa harus ada pikiran kotor? Apakah sholat subuh yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan kunut? Kalau yang hadis sahih tidak. Kalau yang hadis sahih tidak. Dan beliau pernah kunut subuh itu pada saat kunut nazilah, ya, di mana ada penyerangan atau pembunuhan 70 sahabat oleh beberapa suku Arab yang berkhianat, ya, yang berkhianat. Masalah riwayat yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut pada waktu subuh sampai beliau meninggal, ini dilemahkan oleh para ulama karena ada beberapa rawinya yang memang dinilai lemah oleh para ulama. Tapi ini bukan satu hal yang harus diperselisihkan ya. Allahu alam. Saya tetap melihat seperti pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau tidak menjadikan itu sebuah permasalahan. Kalau antum masuk ke masjid lagi kunut, antum kunut saja bersama mereka, ya kan gitu. Sampai Imam Ahmad mengatakan siapa yang sedang sholat dan imamnya kunut dan dia tidak mau ikut, maka sebaiknya nggak usah dia sholat berjamaah, artinya ikut saja. Imam Ahmad yang mengatakan melemahkan hadis tentang kunut subuh, beliau mengatakan kalau sedang sholat bersama imam yang kunut, kunut saja. Dan yang tidak mau kunut, tidak usah ikut sholat berjamaah. Artinya lebih baik kunut, ikut saja, gitu kan? Itu pendapat Imam Ahmad yang memang melemahkan hadis tersebut. Jadi ini bukan hal yang harus diperselisihkan. Bahkan tetap sholat subuh, jika bolehkah tetap sholat subuh jika ketika bangun tidur sudah lewat waktu subuh, misal jam 6, tetap saja. Apakah sholat asar jika karena ada udur boleh diqadha di waktu maghrib? Udurnya seperti apa dulu? Nah, tidak ada udur sebenarnya, ya, tidak ada udur. Karena sholat itu tetap harus dilakukan dalam keadaan apapun. Sedangkan lagi berperang, berkecamuk perang, kita lagi bacot-bacotan sama musuh. Waktu masuk sholat semampunya dengan isyarat mata pun. Lagi di bus, di kereta, duduk sholat. Tidak ada air tayammum. Nggak ada udur apa kira-kira? Kita nggak dapatkan celah udur di situ ya. Allahu a'lam. Kecuali memang mungkin udurnya pingsan. Ada orang pingsan di waktu duhur, dia bangun sadar setelah maghrib. Allahu a'lam. Itu berarti memang kadang tidak sadar, lain. Ini teman-teman jangan tanya lagi masalah sholat ya. Ini lagi haji nih, masalah haji. Bolehkah kita mendengarkan musik sekalipun itu musik bernuansa islami? Sudah berapa kali saya jawabin. Musik tidak bisa ketemu dengan Al-Quran, nggak bisa ikhwah dan akhwat sekalian. Antum sekali buka pintu musik, pasti Al-Quran tidak bisa masuk ke hati antum, nggak bisa. Sudahlah, alihkan ke Quran. Kenapa sih kalau dengar dari Quran ke Quran, dari surah ke surah, dari suara syekh ini ke syekh ini, kenapa? Apa masalahnya? Setiap huruf dapat pahala, minimal antum dengar musik nggak ada pahalanya. Minimal sekali. Kenapa nggak alihkan ke Al-Quran? Kan begitu. Jadi nggak usah, lebih baik nggak usah. Oh, nuansa Islami, nggak usah. Quran lebih Islami, gitu kan? Mau dicari Islaminya, Quran lebih Islami, lebih pahala, kan gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran Wali Songo yang mengajarkan dakwah Islam melalui wayang, lalu karawitan Jawa? Allahu alam, itu mungkin ijtihad beliau.
semoga Allah ampuni kalau salah, semoga Allah berikan balasan kalau benar, gitu kan. Tapi yang kami pelajari tidak ada seperti itu, gitu kan. Penyebaran Islam di tanah air Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Kok Wali Songo lagi? Wali Songo mengadopsi pendekatan secara kultur berdasarkan adat kebudayaan. Misal lahirnya wayang nyanyian Jawa. Pertanyaan, bagaimana dengan ajaran Rasulullah SAW? Bahwa ketika kita menyiarkan Islam diperbolehkan dengan cara seperti itu. Jadi kita lihat Nabi SAW, kita kan punya panutan, punya kiai, punya ustadz. Pernah nggak antum dengarkan riwayat dalam sirah Nabi menyanyi? Pernah nggak? Ada riwayat nggak? Lantunin syair aja tidak pernah Nabi SAW. Waktu di perang Khandak itu sahabat pada menyantunkan syair, Nabi setiap mau lantunkan syair nggak bisa. Karena Allah SWT sudah mengatakan, kami tidak membolehkan dia bersyair. Gitu kan? Dalam surah Syu'ara, memang nggak boleh Nabi SAW. Maka memang dijauhi. Sudah ada Nabi SAW, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar. Tidak pernah ada dinukil kepada kita lagunya Nabi, lagunya Abu Bakar, lagunya Umar, nggak ada. Gitu kan? Ikuti dakwah mereka, sudah selesai. Udah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangin. Gitu kan? Jadi nggak perlu kita nambah-nambah metode dakwah itu. Ana akhwat mau nanyakan bagaimana caranya Ustadz untuk bisa memperbaiki akhlak dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sedangkan diri ini kadang masih suka terpancing emosi, gampang marah dan juga kurang supel. Bagaimana solusinya Ustadz? Ilmu agama, ilmu. Kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan buruk, maka cari tahu ancamannya Allah di sifat buruk itu. Biasa bohong, suka emosi, kan gitu. Apalah ya sifat-sifat buruk. Maka kita tinggal cari ancamannya Allah di situ. Apa sih? Kenapa Allah larang? Oh ternyata orang yang bohong itu diginiin, nanti orang yang riba itu diginiin, orang yang zina itu diginiin. Jadi kita akan tinggalkan dengan sendirinya. Cara yang terbaik pertama nuntut ilmu dan cari hal-hal yang kita masih belum bisa ubah ancaman Allah di situ apa. Yang kedua, bentuk komunitas, berteman dengan orang-orang yang baik. Ini selalu saya ingatkan. Berteman dengan orang yang kalau ketemu selalu ngomong masalah pengajian, masalah ilmu, masalah hadis, masalah sabab nuzul, kisah para sahabat dan sahabiat, ini yang kita temanin. Maka kita akan otomatis terpengaruh, gitu kan? Otomatis terpengaruh dengan teman-teman tersebut. Kemudian lingkungan, tempat kita bekerja, tempat kita biasa interaksi, cari tempat-tempat yang memang membantu kita untuk itu, supaya kita bisa islami, insya Allah bisa. Ana baju hijrah di tahun kemarin, apakah ada tandanya jika taubat kita diterima oleh Allah SWT? Tidak ada tanda. Tidak pernah ada tanda-tanda taubat itu akan diterima atau tidak. Itu setahu saya Allah Alam tidak ada. Tidak ada masalah itu. Jadi taubat saja, ikuti syaratnya dan yakinlah Allah terima. Begitu saja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memilih dua orang tua kandung dan angkat. Saya memiliki dua orang tua dan angkat. Saat ini saya tinggal bersama keluarga angkat saya. Dari kecil saya bersama mereka. Saat ini saya dilema dengan mengurus orang tua angkat saya atau kandung yang lebih utama, sedangkan orang tua kandung ada di Jatim. Tentu orang tua tetap, orang tua kandung. Orang tua angkat, kita tetap berbuat baik dengan mereka, gitu kan, semampunya, tapi tidak boleh meninggalkan orang tua. Kalau orang tua kita pun tidak urus kita waktu kecil, meninggalkan kita, membengkalikan, memukul kita, hukum syar'i atau mereka kafir, hukum syar'i kita nggak boleh meninggalkan bakti dengan mereka, nggak bisa, nggak gugur itu, terpisah ya. Masalah orang tua tidak memberikan haknya anak, dia berdosa. Tapi masalah anak membalasnya dengan durhaka nggak boleh, dia juga dosa, nggak bisa, nggak ada udurnya untuk itu. Dahulukan orang tua, tetap saja. Masalah di Jatim mungkin bisa dikirimin apa kebutuhannya, dibantu. Karena di Jakarta tetap kita tinggal serumah dengan orang tua angkat dan kita memberikan yang kita mampu. Tetap kita prioritaskan orang tua kita. Bagaimana cara membayar dam umroh yang sekian tahun yang lalu ketika sudah ambil mikot pakai minyak kayu putih. Lupa untuk bayar dam ketika itu dan mutawifnya bilang tidak perlu bayar dam. Jazakallah khair. Saya mau tanya dulu, atau ini dijawab secara, tentu dijawab sendiri ya bagi penanya. Kalau seandainya pada saat itu Anda pakai minyak kayu putihnya sengaja, tahu hukumnya itu tidak boleh, tapi dipakai, maka itu kena dam. Dan caranya sederhana, kalau ada keluarga yang lagi umroh, ada yang lagi haji, titipin aja uang. Atau Anda datangin travel mana saja di Jakarta, sampaikan mungkin terutama insya Allah travel-travel yang sudah mengikuti sunnah, datangin, saya pernah harus bayar dam di musim haji, tolong saya titipin ini. Berapa sih dam? 400 real, ini 400 real saya bayar, gitu kan?
itu bisa. Kapan saja Anda datangin bisa. Tapi kalau Anda lakukan tidak sengaja, setelah pakai baru sadar, itu tidak ada dam memang. Nggak ada dam di situ, tidak sengaja. Gitu kan. Apakah boleh berdoa sambil menangis dan menempelkan wajah, dada dan tangan ketika berdoa di multazam? Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada pernah ada riwayat menjelaskan di multazam boleh orang melakukan bergelantungan, menciumnya atau menempelkan pipi, ini tidak pernah. Tapi memang banyak orang yang melakukan ya. Banyak orang melakukan di pintu Ka'bah. Setahu saya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Apa itu dam di dalam haji? Dam itu kurban, disembelihnya kambing karena pelanggaran yang terjadi. Apakah tahallul merupakan sunnah dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu alam kalau tahallul. Saya tidak tahu, yang saya tahu dari zaman Nabi SAW. Apakah itu dari zaman Ibrahim? Karena tadi rentetan sejarah semua memang tidak ada tahallul. Tidak ada tahallul ya. Jadi yang kita tahu, Allahu alam, mungkin ada, saya tidak tahu. Yang saya tahu di zaman Nabi SAW. Apakah menaruh barang ketika hendak sholat merupakan perbuatan bid'ah? Karena ada ustadz sunnah yang bilang mengeluarkan handphone, dompet dan lain-lain ketika hendak sholat perbuatan bid'ah. Allahu alam, yang saya tahu tidak. Dia ada masalah. Kalau darurat, ya, misal handphone bunyi mengganggu, maka boleh dipencet, tapi bukan melihatnya, gitu kan? Jadi kalau darurat sekali, karena ini ada hadis Bukhari menjelaskan, Nabi SAW pernah mengatakan kalau seseorang di antara kalian lagi sholat terganggu dengan ingusnya, atau lendir karena dia lagi batuk, maka sebaiknya dia mengeluarkan ke sebelah kirinya, karena di depannya Allah dan sebelah kanannya malaikat. Ulama mengambil daripada hadis Bukhari ini yang sahih, bahwasanya boleh seseorang kalau terganggu dalam sholat menyelesaikan itu, tapi sebatas mengingatkan. Makanya fatwa ini dilebarkan oleh para ulama sekarang, seperti orang kalau safnya tidak rapat di sebelah, ditarik tangannya temannya di sebelah untuk merapatkan saf, dibolehkan. Saf kosong dia melangkah, karena hadis Nabi SAW mengatakan sebaik langkah yang terbaik di muka bumi adalah langkah yang memenuhi saf yang sedang kosong, kan gitu. Jadi Allahu alam, kalau saya lihat dari pendapat-pendapat ulama yang saya ketahui, kalau itu darurat maka nggak ada masalah. Darurat, gitu kan, bukan disengaja. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling tegas ya dalam masalah gerakan sholat. Beliau mengatakan kalau orang melakukan gerakan sholat 3 kali secara sengaja, sia-sia, batal sholatnya, kata Imam Syafi'i. Tapi dalam 3 kali itu adalah kalau terisi dengan gerakan sia-sia. Selama bukan gerakan sia-sia, darurat, dia flu berat, netes terus ingusnya, maka dia darurat. Kalau dia tidak mengusap dengan sapu tangan atau tisu, maka akan terus mengganggu sholat dia dan bisa mengotori sejadah. Maka boleh dia mengusapnya. Ini bukan gerakan sia-sia. Karena Imam Syafi'i pun yang paling tegas dalam pembatalan sholat dengan gerakan mengatakan kalau 3 kali sia-sia. Tapi kalau 3 kali itu tidak sia-sia, maka tidak ada masalah bagi beliau. Jumhur ulama lebih terbuka lagi. Jadi kan lebih terbuka lagi. Apakah bacaan ketika hendak iqamah? Adakah bacaan ketika hendak iqamah? Sebagaimana ketika azan, ada azan. Yang saya tahu adalah mengikuti seperti ucapan muadzin pada saat iqamah. Karena Nabi SAW mengikutinya. Dan pada saat terlintas qad qamatis shalah, itu beliau membaca aqamahallahu wa adamah. Gitu kan? Itu ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang saya ketahui Allahu alam. Setelahnya nggak ada doa khusus, karena doa itu cuma ada doa setelah azan. Ketika orang makan atau minum makan, minum atau pakaian haram, maka doa orang tersebut tertolak. Namun apabila dia dizalimi, apakah doanya akan dikabulkan? Karena doa orang yang terzalimi makbul, tetap diterima, walaupun makanan minumannya haram. Tapi kalau dia terzalimi, doanya diterima karena ada indikasi yang membuka dia untuk bisa diterima doanya. Masalah dia terzalimi. Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama? Ini apa hubungannya sama haji ini? Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama yang notabene belanjanya kontinu dan dalam jumlah pengambilan yang banyak, dengan pelanggan yang hanya belanja sekali dalam setahun dengan pengambilan barangnya sedikit? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi yang kita lakukan adalah memberikan diskon, gitu kan? Itu boleh. Harga tetap jual Rp10.000. Tapi karena ini pelanggan tetap saya modalnya Rp7.000, saya turunkan Rp1.000 untuk dia, karena dia rutin belanja atau dia belanja banyak. Diskonnya dikasih, nggak ada masalah.
Tapi yang tidak boleh dalam Islam kalau meletakkan dalam satu produk dua harga karena konsumennya berbeda. Datang pembeli pertama orang kaya, kita jual 100.000. Pembeli pertama orang miskin, datang kita jual 100.000. Datang pembeli kedua, dia dari pakainya orang kaya, 1 juta kita jual. Nggak boleh, karena kita melihat penampilannya saja orang, itu nggak boleh. Berarti sengaja meletakkan dua harga di satu produk dengan melihat kondisi saja. Tapi kalau kita memberikan diskon karena orang itu beli banyak, memang niatnya itu beda dia dari niatnya, maka nggak ada masalah. Kami sholat berjamaah 3 orang, satu imam 2 makmum. Apabila satu makmum batal, saya jadi depan belakang. Apa maksudnya? Saya jadi depan belakang ini. Saya jadi depan belakang. Apa yang harus dilakukan? Apakah makmum harus maju? Ya tentu saja, kalau misalnya batal, makmum di sebelah kita maju, melangkah, mendekati imam. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, imam dan makmum kalau berdua, rapat satu sama yang lain. Bolehkah dalam sehari semalam membaca istighfar lebih dari 100 kali? Khilaf di antara ulama, afdalnya minimal, pendapat mengatakan afdalnya 100 kali, tapi kalau mau baca lebih nggak ada masalah. Karena memang tidak dikatakan itu salah, tapi afdalnya 100 kali, karena Nabi SAW baca 100 kali gitu kan. Karena dalam kisah yang Imam Ahmad rahimahullah yang menemui orang yang terus beristighfar tanpa batas dalam sehari sehingga semuanya diijabah doanya, itu karena fadilah istighfar yang dibaca lebih dari 100 kali. Apakah benar apabila kita akan memasuki rumah membaca Qul huwallahu ahad ayat 1 sampai ayat 5 Al-Ikhlas dapat menolak kemiskinan penghuninya? Allahu alam. Saya nggak pernah temukan nih. Apakah Qul huwallahu ahad dibaca pada saat mau masuk rumah itu bisa menghilangkan kemiskinan? Saya tidak tahu. Mohon penjelasan tata cara sholat tahajud beserta zikir dan doanya. Masya Allah, satu buku ini. Kembali ke buku, ada buku penjelasan tentang sholat tahajud dan ada buku kecil kan pustaka Ibnu Umar itu. Tahajud dan tata caranya, bacaannya dan segala itu panjang lebar. Saya jelasin sampai subuh nanti. Ada 2 hal yang mengganjal. Apa hukumnya berangkat haji dengan visa bisnis? Haji non kota. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, karena visa itu kan memang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi, dibolehkan. Saat ini banyak travel membolehkan wanita tanpa mahram berangkat umroh haji dengan dalih pemerintah mahramnya. Apa hukumnya? Tentu sudah pernah panjang lebar saya jelaskan ini, dan mohon maaf saya tidak jawab lagi ini karena sudah sering saya ulangin perselisihan ulama. Bisa kembali ke YouTube, lihat aja nanti di sana. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya berhaji dengan uang hasil berhutang? Ini ulama lebih cenderung mengatakan boleh tapi dengan syarat dia yakin dia bisa bayar. Artinya gini, kita ada income, ada pendapatan, ada bisnis, ada gaji, gitu kan? Ada seseorang bilang kamu pergi haji aja, nanti kamu bayar. Tiap bulan kita bisa cicil, nggak ada masalah, karena kita tahu kita bisa bayar. Yang tidak boleh berhutang dan tidak jelas. Kita tidak tahu kapan bisa bayar, tidak ada aset, nggak ada sesuatu, ini tidak boleh. Karena ini berarti masuk memaksakan diri dan dia bukan orang yang mampu pada saat itu, gitu kan? Tapi dia masuk mampu kalau dia memang sudah ingin berhutang, kemudian dia yakin dia bisa membayarnya. Apakah ibadah haji seseorang sah apabila tidak semua rukun haji dikerjakan karena orang tersebut meninggal, semisal saat mengerjakan tawaf meninggal? Tentu kalau dia sudah hadir di Arafah, sah hajinya. Sudah Arafah ya. Kemudian nanti dia tawaf ifadah meninggal, atau lagi sa'i meninggal, atau lagi mabit di Mina meninggal, itu sudah sah saja, gitu kan? Tapi kalau dia meninggal sebelum haji, maka insya Allah kita berharap Allah berikan pahala haji ya. Tapi apakah dia sudah berhaji? Ya belum pada saat itu, karena belum hadir di Arafah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang yang meyakini bahwa Allah tidak berada di atas arsy. Menurut pemahamannya Allah tidak sama dengan makhluknya, karena makhluk itu memiliki dimensi tempat. Sedangkan dengan meyakini Allah berada di atas arsy, artinya meyakini Allah memiliki dimensi tempat, atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah di atas arsy bukan seperti itu memahaminya, dan ayat tersebut harus ditakwil. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman ini bisa berkembang? Apakah para ulama salaf pernah menghadapi kaum yang berpikiran seperti ini? Ini sebenarnya karena keluar dari rel hadis Nabi SAW. Nabi SAW sendiri tidak pernah berbicara tentang bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy. Para sahabat juga mendiami masalah itu, dan sudah dinukil kepada kita dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari banyak ulama-ulama hadis. Mereka mengatakan kita mengimani Allah berada di atas arsy sebagaimana Allah
menceritakan. Allah menyebutkan, "Tsumma stawa 'alal arsy." Allah bersemayam di atas singgasananya. Kenapa harus kita takwilkan? Untuk apa manfaatnya mentakwilkan itu? Takwil artinya mengalihkan maknanya. Untuk apa kita takwilkan? Sementara memang begitu datangnya dalam Al-Quran. Akhirnya nanti kan jadi rumit sendiri, gitu. Jadi susah sendiri. Maka saran saya nggak usah ditakwilkan. Untuk apa ditakwilkan? Kita imani sebagaimana datang seperti itu. Allah bersemayam, ya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ada lagi yang kembangkan pengatakan kan kalau Allah itu adalah awal. Allah itu awal. Berarti kalau kita mengatakan Allah itu awal, berarti Allah itu ada sebelum singgasananya. Ya gitu kan. Bagaimana memahaminya? Loh, kita jangan terlalu jauh mengorek-ngorek dalil yang kita tidak punya ilmu di situ. Masalah Allah memang awalnya menciptakan qalam, kemudian apakah waktu itu sudah diciptakan arsy atau tidak, kan tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas hadis cuma mengatakan awal yang Allah ciptakan qalam lalu Allah suruh tulis, gitu kan. Baik, apakah Allah waktu itu membutuhkan arsy atau tidak? Untuk apa dibahas? Allah SWT zat yang tunggal, yang mampu apapun, gitu kan. Tidak perlu dibahas masalah itu. Kita tahunya Allah menciptakan kalam di awal, iya kita imani itu. Allah setelah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Sudah kita imani seperti itu. Jangan ditakwilkan, jangan dialihkan ke makna lain, karena nanti kita ya akan mengalihkan kemana-mana, karena kita tidak punya ilmu di situ. Cukuplah, gitu kan. Sebatas yang kita tahu saja. Tolong jelaskan merek apa ini? Celak Mekah yang bisa mengobati mata. Sebab kemarin saya lupa mencatat. Tolong sebutkan namanya Ustaz. Bukan celak Mekah. Celak yang disunahkan oleh Nabi SAW, gitu kan? Kalau celak yang disunahkan Nabi SAW itu namanya ithmit. Ithmit. Alif, tha, mim, dal. Kata Nabi SAW, pakailah ithmit karena dia akan menguatkan pandangan mata kalian dan menumbuhkan bulu mata. Ithmit ada dua macam, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang panas dan ada yang dingin. Biasanya itu dipakai di zaman Nabi SAW. Kalau yang panas itu dipakai di musim dingin, kalau yang dingin dipakai di musim panas. Dan biasanya kalau yang panas itu yang berwarna merah. Jadi kalau antum beli ithmit itu banyak kok, di mana-mana di Tanah Abang sini banyak, gitu kan. Kalau lagi umroh juga boleh, harganya sekitar 10-15 rial kalau di Saudi. Bisa dibeli kemudian dipakai, laki-laki dan perempuan boleh pakai, nggak ada masalah, gitu kan. Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi kita letakkan di antara bulu mata kita, boleh saja, gitu kan. Tapi kalau antum pakai yang merah biasanya panas, jadi jangan kaget. Memang itu biasa dipakai di musim dingin, gitu kan. Kalau dia musim dingin biasa dipakai yang hitam. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Namanya ithmit, namanya ithmit. Allahu a'lam. Jadi kalau ada yang salah tentu dari saya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.